My life is brilliant, my love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled me on the subway, she was with another man. But I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Yes, she caught my eye as we walked on by. She could see from my face that I was flying high, and I don't think that I'll see her again. But we shared a moment that will last to the end. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. La da da, la da da, la da 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 da. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. There must be an angel with a smile on her face when she thought up that I should be with you. But it's time to face the truth. I will never be with you. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. I'm gonna try with a little help from my friends. Do you need
try with a little help from my friends. Do you need anybody? I need somebody to love. Could it be anybody? I want somebody to love. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? How do I feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? No, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I need somebody to love. Could it be anybody? I want somebody to love. Oh, I get by with a little help from my friends. I'm gonna try with a little help from my friends. Get high with a little help from my friends. All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I never use them. Your goodbye left me with eyes that cry, cry, cry. How can I go on, dear, without you? You took apart Oh, gelap.
in the dark. Too soon, too soon. I feel wherever I go that tomorrow is near, tomorrow is here, and always too soon. Time is so old and love so free. Love is pure gold and time healthy. We're late, darling. We're late. The curtain descends every I wait, I wait. Will you speak loud to me? Speak low to me and sing. Time is so old and love so free. Love is pure gold and time healthy. We're late, darling, we're late. The curtain descends, everything ends too soon, too soon. I wait, darling, I wait. Will you speak loud to me? Speak loud to me, and soon. Will you speak loud to me? Speak loud to me, and soon. Speak low. Speak low to me. Speak low. Speak low to me. Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. Que passou nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão, quente o coração. Salta de repente para ver a menina que vem. Ela vem, sempre tem esse mar no olhar. Quem vai ver tem que ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi, só pensando em lhe dar. Peço, mas você não vem. Deixo então, falo só, digo ao céu, mas você vem.
assim e passou, nem parou, mas olhou só. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada Bapak Ibu seluruh hadirin yang telah hadir pada pagi hari ini dalam acara Kick-Off MRTJ Excel. Kepada yang terhormat, Bapak William Sabandar, Direktur Utama PT MRT Jakarta Perseroda, beserta jajaran Direksi PT MRT Jakarta Perseroda, Bapak Kevin Alwi, Co-CEO Gojek, Ibu Amanda Susanti Kol, CEO dari Sayurbox, dan seluruh rekan media dan komunitas startup yang pada pagi hari ini dapat berpartisipasi pada kegiatan Kick-Off MRTJ Excel. Sebelum kami memulai acara ini, perkenankan kami menyampaikan bahwa demi kelancaran acara, mohon bantuan Bapak Ibu untuk melakukan mute pada akun Zoom-nya masing-masing. Dan pada saat, apalagi pada saat pembicara menyampaikan presentasinya. Terima kasih. Jadi baiklah, untuk membuka kegiatan pagi ini, kami persilahkan kepada Bapak Nikodemus Winata, Kepala Divisi Business Expansion PT MRT Jakarta Perseroda untuk menyampaikan laporan perkembangan tentang MRTJ Excel. Kepada Bapak Niko, kami persilahkan, Pak. Oke, terima kasih Mbak Jessi. Mungkin saya mau mengucapkan selamat datang ya kepada teman-teman semua di acara kick-off meeting untuk MRTJ Excel ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan thank you, terima kasih, thank you untuk kehadirannya di sini, terutama untuk kehadiran Pak Willy. Terima kasih Pak Willy sudah hadir di sini. Pak Kevin, Mbak Amanda, thank you udah hadir sebagai guest speaker juga. Ya. Juga terima kasih untuk teman-teman partisipan sih yang udah join kita selama in the period of 2-3 weeks ya untuk selection semuanya. Thank you udah datang di sini. Thank you buat semua mentor-mentor yang sudah membantu saya di proses seleksi juga, yang nantinya akan terus membantu di proses MRTJ Excel ini, di akselerator ini. Terima kasih kepada teman-teman media dan startup community dan teman-teman semua yang hadir di acara kick-off meeting untuk MRTJ Excel pagi ini. Allow me to explain a little bit ya, apa sih MRTJ Excel itu. MRTJ Excel adalah collaboration program. Itu adalah collaboration program antara MRT Jakarta dan startup teknologi, ya, saya bilang startup ya, saya mungkin startup teknologi atau semua startup untuk membentuk to develop a new business or a new products or services, ya, yang nantinya akan kita commercialize bareng dengan MRT Jakarta, yang bisa di satu sisi juga ada social impact ke MRT passengers, ya. Jadi kegiatan ini kita mengundang beberapa startup itu untuk datang masuk ke ekosistem kita dan kerjasama dengan kita. So I'm very excited with this program. Kenapa sih kita meng-create program MRTJ Excel ini ya? Ya kita melihat startup industri adalah salah satu one of the thing that really big ya di Southeast Asia, terutama di Indonesia, yang kita perlu tap ke this market, di mana nantinya akan menumbuhkan inovasi-inovasi baru, new innovations for MRT Jakarta. Karena kita tahu betapa pentingnya. Kadang-kadang as a company, you know, we're real busy with all of our operations, you know, business as usual, but sometimes we lack of innovation. Dan saya percaya dengan startup-startup ini masuk, you know, can bring a lot of good innovation service towards products or and services kita gitu. Ya, so what is it for us? You know, kita mau empower digital economy di Indonesia, ya. And for us and for all the startups ya, ini bukan sebagai new business opportunities and channels gitu, yang dimana kita bisa nanti satu sama lain bekerja sama, menumbuhkan, menambah salah satu channel revenue kita. Dan yang terpenting adalah ya untuk pengguna MRT nanti, MRT users dan semuanya bisa menikmati these products and service and this new experience untuk kita semua gitu. So apa saja sih sudah kita lakukan proses MRTJ Excel ini? So for those of you guys have seen, you know, we posted a lot of our stuff in social medias, and you probably read it in newspapers as well. And then, so you know, we've started this program earlier this year. Yeah, we've done a lot of research, we did a lot of discussions. Yeah, and after that, what we did is, okay, so what we're gonna do now? Okay. To make sure that kita, you know, how do we work with startups, right? I think we need some platform foundations as an MRT Jakarta. So we have a more structured approach to work with startups, and that's how MRTJ and Excel came into board, gitu ya.
So what we've done so far, I know banyak sekali teman-teman ini yang sudah apply ya ke MRTJ Excel program ini. We have about around 40 applicants before that registered, and we've chosen 10 for this ya. Jadi opening registration kita lakukan itu dari tanggal 8 Juni kalau sampai 10 Juli, 1 month we gave a chance to people who are interested to join this program. Setelah itu we selected 15, 16 I believe ya, and to do second round ya untuk pitching again. So there's a lot of di situ kita drill a lot of these startups to make sure that they have a concrete business plan and also a solid model and how to work with MRT Jakarta gitu. So appreciate yang udah join ke kita punya pitching, and then we've decided to select the best 10 that we've seen have the strong and the strongest business model to really work with MRT Jakarta. So siapa aja sih 10 itu ya, 10 startup itu we'll introduce it later later on in this program di kickoff ini, dan juga berikut mentor yang sudah membantu kita dan akan membantu kita di selama proses ini. Okay, so this kickoff is sebenarnya mark of our beginning ya of this new collaborations of basically building a new product and app and infrastructure, whatever you want to call it. But this is just the beginning to kick off, and I'm telling you guys, I'm so excited about this program because this is one of the kind, especially in the transport industry ya. Kalian bisa lihat di Indonesia, you've seen some of these program accelerators di beberapa maybe private companies, di beberapa banks, but none you can see in a transport, public transport. This is first of its kind, so I'm really excited about this program ya. Jadi nanti so after this kickoff, we'll start our 6 months journey where you guys can basically work with us ya untuk membentuk produknya atau kalau ada produknya, to build the product, integrate on how you integrate with MRT Jakarta, and after that you'll do also market testing the 6 months program. I've chosen 6 months, and it's not like always 6 months. It's not going to be like 6 months. It's depending. Yeah, every bank has their own time frame and readiness for this product. But 6 months just to make sure we all ready to really integrate and commercialize with the new products or services. Yeah. So what's next, right? So I'm telling you about the journey, right? We have registration process, and then we have kickoff, and we have the 6 months acceleration program. January comes to January, that's where we completed the process, and we have some assessment with the best startup, right? And after that, all startups get, depending on how the products and the services, then we can work together, right? We can have an agreement, long-term agreement with MRT Jakarta. And in January as well, we'll have a demo day in January. So all startups, hopefully this time is online. Hopefully, we have a bigger demo day. It's going to be everything. This COVID-19 is over, and we can have an offline where we can show whatever new products that you guys have built so far. So last that I want to say here, I want to wish all the startup company the best, right? And then because this is, I'm telling you guys, this is a great opportunities to work with MRT Jakarta. One of the best transportation operator in Indonesia, and you can see here we are expanding our line. The service. If you guys work with us, you guys don't only stop now. We're expanding our line. You can see now we have a new line from here to Kota and Lembang to Ancol. So we have a big plan for MRT. So when you guys work with us, you have the benefits, you have everything. Compete with one of the best brands in transportation industry, basically. So welcome again to MRTJXL. And I'm looking forward to have you guys on board and working with all the divisions within MRT Jakarta. Thank you. Thank you, Mbak Jessie. Saya kembalikan. Siap, Pak Diko. Terima kasih, Pak Diko, atas laporannya. Berikutnya, untuk secara resmi membuka rangkaian kegiatan MRTJXL, mari kita persilahkan Bapak William Sabandar, Direktur Utama PT MRT Jakarta Perseroda, untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak William, kami persilahkan. Terima kasih. Good morning everybody, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya menyapa semua teman-teman yang ada di dalam grup ini.
Thank you for your participation. Ada Mas Kevin, Mbak Amanda, thank you very much for contributing to this event. Ya, teman-teman 10 startup yang sudah terpilih, welcome to the group. Mas Niko and all the MRT teams, ya. Ada teman-teman dari mentor juga ya, dan all the participants, the media. I think a big day for us ya. Saya hanya akan jawab satu pertanyaan di sini, dan pertanyaan ini sering sekali disampaikan ke saya. Kenapa MRT Jakarta itu kerjasama dengan startup? So everybody comes to me asking that questions. Kan MRT Jakarta itu bisnisnya kereta, transportasi kereta. Kenapa? Apa hubungannya dengan startup ya gitu? So saya mulai jelasin satu-satu, tapi I think this is the best time for me to explain to all of you, and mungkin ada teman-teman media juga di sini, karena I am introducing the formula of 3+3. So the first 3 yang saya akan kembangkan sekarang itu adalah lifestyle, collaboration, and innovation. Tadi udah disinggung oleh Niko sedikit tentang innovations, but first 3 is about lifestyle, collaboration, and innovation. So sejak MRT Jakarta itu mulai beroperasi tahun lalu, this is simply not a business transport. So what we see adalah euphoria of the people, not just Jakartans people, tapi Indonesians datang ke MRT mau melihat, karena loh akhirnya kita punya MRT, so it's a symbol of a new Indonesia baru gitu, yang kita betul-betul lihat ada perubahan budaya yang tadinya orang naik transport itu tidak boleh dikatakan tidak berbudaya, kemudian tiba-tiba mau bisa antri, bisa on time, bisa rapi, bisa disiplin, bisa menghargai orang, respecting each other, disabled community, teman-teman itu terlibat semuanya. So kemudian kita bilang ini bukan simply a business transport, it's a lifestyle business. So it's about lifestyle, it's about experience of people, yang kebetulan instrumennya adalah MRT, transportasi publik. So kalau kita bicara business of transport, we are just talking about 100,000 passengers per day misalnya. Tapi kalau kita bicara lifestyles, I think semua orang kalau datang ke Jakarta, mungkin dia paling nggak ngerasain MRT Jakarta gitu. So it's a lifestyle business yang kalau di Jabodetabek it's 30 million people ya. Apalagi kalau dihitung dengan ekspansi yang sedang dilakukan, karena kemudian people see okay, this is actually a new model of running a business. Jadi yang pertama memang it's about lifestyle. Nah, when we talk about lifestyle, and simply MRT nggak bisa melakukannya sendiri. We cannot do this alone. We have to do in collaboration. So this is the second three tadi yang saya sampaikan adalah very important. Kita bicara soal collaboration dan bagaimana melakukannya supaya kita bisa melihat ini dengan benar-benar membawa experience dari semua orang yang menggunakan transportasi publik itu adalah dengan inovasi. And we believe bahwa bekerja sama dengan teman-teman startups, I think this is kalau bukan the best innovations yang bisa kita kolaborasikan untuk memaksimalkan fungsi yang sudah diinvestasikan oleh MRT Jakarta. So we put investment, tetapi investasi itu bukan hanya orang naik transport saja, tetapi orang ikut merasakan pengalaman yang kemudian the whole lifestyle is actually engaging in this process. Nah, mandat MRT memang itu ada 3. Kebetulan kita diberikan visi misi perusahaan itu. It's not just constructing, operating, but yang sekarang sedang kita exercise itu adalah commercializing, and most important is actually regenerating the city. Jadi ada program pemerintah DKI sekarang bersama-sama dengan pemerintah pusat yang namanya Urban Regenerations, moving Jakarta from car-oriented development to transit-oriented development. And just recently, with this kind of COVID experience,
kita mulai bicara soal digital oriented development. This idea is introduced by Pak Anies Baswedan, the Governor of DKI Jakarta. Nah, di MRT Jakarta sendiri kita memperkenalkan what we call business beyond normal. Jadi tadi 3 yang pertama itu adalah lifestyle, collaboration and innovations, dan 3 yang kedua what we call business beyond normal, because we cannot do business as usual. Kalau lihat indikator kemarin, ya industri transportasi adalah industri yang paling terpuruk dalam resesi atau dampak krisis ekonomi, yang kalau di Jakarta itu kontraksinya sampai lebih dari minus 8%. So we have to do business differently through lifestyles, collaboration, and innovations. Nah, 3 yang kedua, the second 3, yang pertama adalah beyond ridership. So this is beyond business beyond normal of MRT Jakarta. Beyond ridership meaning no, it's we start with passengers, and I think we learn from all of you. Ada Gojek di sini yang berkembang, ada Sayur Box, so many things. Bahwa we appreciate that we have passengers, but we have to maximize those benefits dengan bekerja sama, dengan berkolaborasi dengan yang lain-lain. So ridership 100.000 orang, but more importantly, actually this is about experience. So experience, semua orang akan merasakan itu dan semua orang akan menceritakan pengalamannya naik MRT. Dan ketika orang menceritakan pengalamannya naik MRT, maka mereka akan melihat bahwa wow, ternyata ada banyak sekali instrumen-instrumen ekonomi lain yang bisa dikerjakan, social life, cultural life, everything, name it, yang bisa sebenarnya dimaksimalkan dengan adanya MRT Jakarta. Terlalu sayang kalau MRT Jakarta itu atau any public transport system itu hanya digunakan untuk sekedar orang bertransportasi. Terlalu sayang kalau kita hanya bicara soal ngangkut orang dari Lebak Bulus ke Bundaran HI atau ke Ancol atau kemana saja. Let's capitalize it. Sehingga the first business itu adalah beyond ridership. The second one, kalau kita bicara soal transporting people, biasanya kan kita bicara soal physical mobility. That is not sufficient anymore. We need to talk about virtual mobility. So yang tesis saya yang kedua adalah combining physical mobility and virtual mobility, and that is digital mobility is very important. Nah, ini yang benar-benar kita lihat bagaimana teman-teman di startups sangat bisa berkontribusi. Jadi kita nggak perlu reinvent the wheel, we have to work together, and all creativity, all innovations brought by teman-teman startups will be very much appreciated, and I think that will be enrich the culture and the system that is being implemented at MRT Jakarta. Jadi aspek beyond physical mobility to also engage virtual mobility itu adalah komponen yang kedua. Dan yang ketiga, nah ini yang kadang-kadang memang ada salah kaprah, seolah-olah MRT itu hanya perusahaan transportasi, dan memang ya karena memang dia mulai dengan transportasi, that is, tapi the mandate of MRT Jakarta is one of the most important mandate is actually promoting urban regeneration. Jadi this is beyond just transport, tetapi beyond urban regeneration. At the moment kita sedang mengembangkan 13 transit oriented development. Jadi ada 13 stasiun MRT Jakarta, mulai dari Lebak Bulus, ya, Fatmawati, ya, sampai ke Bundaran HI. Those are the new micro cities, so yang sedang akan dikembangkan, dan ini meniru berbagai konsep pengembangan kota-kota besar yang tadinya menggunakan jalan raya sebagai mode of transportnya menjadi menggunakan metro system. Jadi kalau kita lihat ya kota-kota yang sudah maju, yang sudah berubah, di bawah itu aktivitas bawah tanahnya tinggi sekali. Keluar dari metro, kemudian masuk ke mall, masuk ke properti, dan lain-lain sebagainya. Those ecosystem is being developed, dan tidak bisa hanya mengandalkan physical development.
Kita harus membangun sebuah ekosistem kota yang dipenuhi dengan berbagai inovasi. Kalau dulu mungkin kita bangun satu-satu, bangun bangunannya dulu, now cannot. Nah, we want to engage a startup from the very beginning to start thinking together with us. Kira-kira konsep kota Jakarta, future Jakarta, kira-kira harus seperti apa gitu. Bagaimana kita membangun Lebak Bulus, bagaimana kita membangun Blok M, bagaimana kita membangun Haji Nawi, bagaimana kita membangun Istora Senayan, bagaimana kita membangun Bundaran HI, bagaimana kita membangun Ancol, bagaimana kita membangun Kota Tua. In the future, bagaimana kita membangun Kalideres, bagaimana kita membangun Ujung Menteng. Kira-kira akan seperti itu. Nah, ini membutuhkan inovasi, creativity dari semua anak muda, banyak, dan saya kira this is the time. Dengan urban regeneration di mana MRT Jakarta adalah pengelola kawasan, itu memungkinkan keterlibatan semua pihak. Kalau yang kemarin kota itu dibangun oleh pemerintah, the future kota dibangun oleh society. Dan society it's not just government, society itu adalah private sectors. Kebetulan MRT kalau ada di kawasan MRT Jakarta, dan all the community, termasuk business community, termasuk startup community. So itu adalah the second three, which is beyond ridership, beyond physical mobility, and beyond just transport network. Nah, teman-teman, I will end my speech by saying bahwa terima kasih banyak. Semoga partnership yang is about to be developed ini adalah kemitraan yang sustainable, sebuah kemitraan that is going to mutually benefiting us. Dan at the end of the day, it's part of sebuah kebanggaan bahwa Jakarta punya sebuah city di mana semua orang, siapapun itu, punya tempat untuk berkontribusi dan berkolaborasi. So be proud to be Indonesia, be proud to be part of this initiative, and again, thank you very much everybody. Saya bangga sekali atas nama MRT Jakarta. Terima kasih banyak atas kontribusi Anda. It's just a beginning, tapi we can menyelesaikan journey ini bersama-sama ketika kita go together, work together, dan cooperate dengan baik di dalam proses ini. Saya kira itu aja. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat memulai, dan kita tunggu 6 bulan dari sekarang prosesnya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak William Sabandar. Setelah ini kita akan melihat kick-off video dari MRTJ Excel. Setelah kick-off video ini, dengan ini secara resmi rangkaian MRTJ Excel telah dibuka. MRTJ Excel yang lahir dari upaya MRT Jakarta untuk memberdayakan ekonomi digital di Indonesia melalui kolaborasi dengan perusahaan startup teknologi. Mari kita bersama-sama kita saksikan video kick-off dari MRTJ Excel.
Oke, mungkin sambil menunggu tim mempersiapkan video, kita akan memperkenalkan keynote speaker kita pada pagi hari ini yang akan present pada acara kick-off MRJ Excel. Yang pertama akan hadir nanti Bapak Kevin Alwi, yang saat ini merupakan co-CEO dari Gojek, sebagai satu-satunya startup karya anak bangsa yang ini merupakan pioneer juga ya Pak Kevin ya, Gojek ini, yang berhasil meraih predikat Dekakorn. Oke, ini udah siap videonya, mari kita saksikan sama-sama. Terima kasih. Dengan ini secara resmi rangkaian MRTJ Excel telah dibuka. Oke, berikutnya kita kembali lagi ke sesi keynote speaker. Saya akan lanjutkan setelah ini. Kita akan mendengar bersama-sama presentasi dari Bapak Kevin Alwi. Bapak Kevin Alwi ini yang saat ini merupakan co-CEO dari Gojek. Gojek merupakan startup karya anak bangsa yang berhasil meraih predikat Dekakorn, dan Gojek berhasil melakukan disrupsi terhadap industri transportasi di Indonesia. Bapak Kevin Alwi akan berbagi mengenai startup dan digital ekonomi. Kepada Bapak Kevin Alwi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Jess. Terima kasih Pak Willy, Pak Niko tadi untuk pembukaannya. Sebentar ya, saya mau screen. Oke, langsung aja deh kita mulai. Ini udah mungkin bisa dikonfirm ini screen-nya jelas kan? Jelas, Pak. Oke, sip. Jadi mungkin saya mau buka dengan statistik ini bahwa berdasarkan riset UI tahun ini, tahun lalu Gojek berhasil berkontribusi terhadap ekonomi Indonesia sebanyak 104,6 triliun rupiah. Dan di sini posisi saya bukan untuk membanggakan Gojek atau bersombong akan statistik ini, tapi sebenarnya untuk menunjukkan possibility, menunjukkan sebenarnya apa sih dampak aplikasi teknologi yang efektif dan seberapa besar sih impact yang bisa diciptakan melalui aplikasi dan kemampuan teknologi digital. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ada empat kekuatan teknologi yang mau saya highlight hari ini. Mengapa kita menggunakan teknologi digital? Dan yang pertama dan sebenarnya yang menurut kami paling penting adalah bahwa teknologi memungkinkan hidup yang lebih mudah dan nyaman. Jadi angka 104,6 triliun tadi itu hanya bisa terjadi karena konsumen-konsumen pengguna Gojek mendapatkan manfaat dalam hidup mereka. Manfaat di mana hidup mereka bisa lebih mudah dan bisa lebih nyaman. Jadi ujung-ujungnya atau intinya sebenarnya intinya adalah kita harus bisa memberikan
menciptakan produk-produk yang memungkinkan hidup yang lebih mudah dan nyaman. Dan jika kita memberikan value itu kepada konsumen kami dan masyarakat, perusahaan-perusahaan ini bisa berkembang luar biasa cepat dan menciptakan pasar-pasar baru. Jadi kalau kita lihat sebelum adanya Gojek, sebenarnya pasar ojek, pasar pengantaran makanan, pasar logistik yang on demand, itu bisa dibilang lumayan kecil. Jadi kalau kita lihat mungkin 6-7 tahun yang lalu, pasar-pasar ini bisa dibilang nggak menarik. Tapi berkat teknologi yang kami ciptakan, pasar-pasar ini menjadi jauh lebih besar. Bisa dibilang berkali-kali lipat dalam jangka waktu yang sebenarnya pendek sekali. Dan itu poin ketiga saya, bahwa dengan aplikasi teknologi yang efektif, inovasi bisa terjadi dalam waktu yang luar biasa singkat. Mungkin banyak yang di sini udah lupa kehidupan sebelum adanya Gojek. Tapi sebenarnya aplikasi Gojek itu launchingnya Januari 2015. Jadi baru 5,5 tahun yang lalu. Dan dalam jangka waktu 5,5 tahun ini, kita udah sanggup menciptakan suatu ekosistem yang luar biasa besarnya. Jadi ini sekali lagi ini bukan untuk menyombongkan achievement-achievementnya Gojek, melainkan untuk membuktikan bahwa sebenarnya kita semua bisa membangun sesuatu yang berkembang secepat ini, asal pasarnya tepat dan sasaran kita juga tepat. Dan benefit dari memungkinkan hidup yang lebih mudah dan nyaman ini untuk konsumen kami adalah pertumbuhan ekonomi juga bisa diakselerasi, di mana sekarang kita sudah ada lebih dari 2 juta mitra driver dan 500.000 UMKM, restoran-restoran yang berpartisipasi dalam ekosistem kita. Jadi semua ini tuh bisa dilakukan hanya dengan inovasi dalam teknologi. Tidak ada industri lain yang bisa melakukan hal-hal sebesar ini secepat ini. Makanya kita support banget visi dari Pak Willy dan Pak Niko tadi, yang juga searah, di mana kita harus membayangkan masa depan yang benar-benar lebih berbasis teknologi, terlepas dari sekarang kita perusahaan apa. Dan pertama kali pas Pak Willy dan Pak Niko menceritakan ke saya tentang program MRTJ Excel ini, saya sebenarnya langsung tertarik banget. Biasa kerjasama antara MRTJ dan pemberi layanan transportasi umum lainnya dengan perusahaan-perusahaan teknologi, dan mungkin hari ini saya bakal ngomongin sedikit tentang potensi ya, bersama dalam konteks Gojek. Kita lihat di sini sebenarnya masyarakat itu sudah banyak yang memiliki ekspektasi bahwa transportasi umum akan lebih berbasis teknologi. Ini ada beberapa statistik di mana yang sebenarnya semua menunjukkan bahwa orang-orang dalam Jakarta itu udah banyak sekali yang menggunakan layanan kita untuk menjadi penyambung dengan transportasi umum. Jadi meskipun sekarang kita masih belum ada integrasi langsung dengan MRT, insya Allah ntar lagi akan ada. Realita penggunaan MRT setiap hari itu udah ada penggunaan berbasis teknologi digital, meskipun agak disambungin gitu sama konsumen. Jadi kembali lagi bahwa sebenarnya meskipun kita melihatnya, saya setuju banget dengan statementnya Pak Willy tadi, bahwa meskipun kita kalau kita lihat di permukaan ini cuman perusahaan transportasi yang offline, tapi sebenarnya dari konsumen pun sudah ada ekspektasi bahwa ini akan sifatnya lebih online. Nah, dan ini terbukti dari data yang ada dan ini terus berkembang luar biasa cepatnya. Kita lihat setiap bulan, tahun lalu rata-rata ini perkembangannya 3% per bulan penggunaan GoRide yang memiliki tujuan dari dan ke hub transportasi publik. Jadi dan ini ekspektasi kita ini akan terus berkembang dan bahkan berkembang lebih cepat lagi dengan investasi yang dilakukan oleh MRT
menambahkan stasiun, melakukan banyak promosi dan marketing. Jadi kita benar-benar percaya bahwa perusahaan-perusahaan kalian semua sekarang yang di dalam program ini potensinya itu besar sekali. Karena ini sekarang ini saat yang benar, meskipun sekarang kita lagi dalam pandemi dan tentunya volume penumpang menurun, tapi kita percaya bahwa trennya kalau kita lihat dalam tahun-tahun ke depan akan terus berkembang. Dan kita lihat tahun lalu itu konsisten sekali, dan kita expect ke depan akan lebih pesat lagi. Sedikit visualisasi data pergerakan dalam waktu menitan. Ini bukan stasiun MRT, tapi merupakan stasiun hubungan transportasi umum, di mana kita bisa melihat data real time dalam radius 5 km penumpang-penumpang yang datang ke stasiun Sudimara. Dan ini cuma dalam tiap beberapa menit kita bisa lihat pergerakan dari masyarakat ke satu hub transportasi umum. Jadi kita bisa melihat sebenarnya dengan penggunaan data yang lebih baik, kita bisa benar-benar jauh lebih mengerti kebiasaan masyarakat, dan sekali lagi kebiasaan masyarakat tersebut adalah untuk menggunakan teknologi dalam kesehari-hariannya bertransportasi. Kita juga di Gojek juga ada suatu program yang mirip dengan apa yang dikerjakan MRT DJ XL ini. Jadi sebenarnya kita sevisi dengan tim MRT di sini dalam melihat bahwa ada suatu baik suatu keperluan untuk perusahaan-perusahaan yang lebih besar untuk membantu startup-startup, tapi juga suatu kesempatan. Jadi bukan cuma tanggung jawab ya. Ini juga ada suatu kesempatan untuk startup-startup yang lebih kecil, yang masih baru, untuk bergabung ke ekosistem yang lebih besar. Jadi perusahaan-perusahaan yang lebih besar ini harus berpartisipasi dan mendorong startup-startup untuk berkembang dalam ekosistemnya, karena ini bisa memungkinkan kemungkinan yang lebih besar untuk startup-startup ini untuk menjadi startup yang sukses. Dan sekali lagi, saat cerita program ini pertama kali saya dengar, saya langsung ingin Gojek berpartisipasi, karena yang kita lihat adalah ini adalah jalan yang terbaik untuk membangun generasi Gojek, Tokopedia, Traveloka yang selanjutnya. Dan tentunya sebagai Gojek kita percaya sekali potensi untuk inovasi-inovasi dalam sektor transportasi. Jadi ini kita benar-benar percaya bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa dan akan menjadi akan menjadi tumpuan untuk aplikasi-aplikasi ke depan dalam area transportasi yang sukses. Jadi kita benar-benar senang sih ngeliat ini. Dan benar-benar kita support. Mungkin terakhir dari saya hari ini adalah untuk mengingatkan bahwa kita di Indonesia ini ada kebutuhan yang biasa untuk lebih banyak perusahaan-perusahaan digital dan talenta digital baru. Ini udah dibicarakan berkali-kali oleh banyak pakar-pakar industri, dari pemerintah. Jadi berdasarkan itu mungkin saya mau mengucapkan terima kasih untuk semua yang berpartisipasi hari ini, karena Indonesia betul-betul membutuhkan kita semua untuk negara yang lebih maju. Mungkin itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kevin Alwi atas presentasinya yang memberikan kami insight mengenai ekonomi digital di Indonesia. Dan tadi yang menarik juga ya Pak, teknologi sangat dibutuhkan dalam industri transportasi saat ini. Oke, baiklah. Sudah hadir juga bersama kita keynote speaker kita yang kedua, yaitu Ibu Amanda Susantiko, yang merupakan co-founder dari Sayurbox. Dengan kondisi pandemi saat ini, agilitas dan kreativitas sangat dibutuhkan oleh pelaku bisnis di berbagai bidang. Jadi Sayurbox ini adalah termasuk salah satu startup
yang bergerak di bidang pembelian bahan pangan secara online yang mengalami peningkatan pemesanan sebanyak 3-5 kali sejak awal pandemi di akhir bulan Maret yang lalu. Jadi Bu Amanda akan sharing mengenai bagaimana mengelola agilitas di Sayurbox. Kami persilahkan waktunya kepada Ibu Amanda. Halo semua. Oke, ini mungkin aku mau aku mix ya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Tapi first I just want to say congratulations to everyone here. Nanti aku akan ngomong sedikit mengenai collaborations and partnerships kayak between startups and companies. And kenapa sih itu relevan banget and super important for us to create collaborations and partnerships in order to keep innovating. But congratulations to the 10 startups. I wish I was in your shoes right now. And also congratulations to MRTJ to have great startups behind you to keep innovating. Mungkin aku mulai dengan kasih introduksi sedikit tentang Sayurbox dan kita itu sebenarnya ngapain. Abis itu nanti aku sharing sedikit tentang experience kita dengan COVID, followed by kind of why being agile is so important for us. Especially in this day and age and after the fact that also COVID happened. So mungkin to put it simply, kita itu adalah perusahaan logistik dan supply chain untuk fresh produce. Jadi we source everything directly from farmers and we deliver to end consumers, whether it's B2C, resellers, or businesses. Jadi we cut the supply chain between farms and end consumers so that we're able to pay farmers a little more. And kita juga supaya customer can pay less for their fresh produce. Kalau sekarang, we work with around 8,000 farmers, and then we deliver around 4,000 to 5,000 orders per day here in Jakarta. So we are e-commerce, e-grocery delivery. Mungkin sekarang lagi hot topicnya lagi pada ngomongin COVID, pandemic, and we get asked a lot like, how has COVID been for us? How do we adapt and how do we see changes within the industry, the changes in the consumer behavior? How is it impacting us? And how is it increasing? How is it having like increasing businesses coming up in the same industry as us? Tapi mungkin kalau kita ngomongin COVID and technology in general, we're actually going through a period of quickly evolving environment. And behavior changes, and technology is accelerating things at huge speed. And in addition to things happening so fast, and I think a lot of startups can relate to me on this, we're also getting a lot of like pressing demands from different types of stakeholders, whether it's partners, investors asking for high growth, and then also increasing competition. So we're getting choked by all angles, and gimana ini kita bisa stay ahead. So for us, when COVID happened, and I think it's along with other delivery companies around the world, grocery deliveries, our demand spiked quite a bit. Jadi emang kita the demand initially spiked around 5 times, and now it's at around 2 to 3 times more. And jadi it was at this stage kita kepaksa, we were really forced to act with a lot of speed, and we weren't used to doing a lot of things without clear plan and uncertainty. So even though it was a happy problem for us, it was still really tough for us and the team. And we actually had to shut down our business for a week. Jadi we did get a lot of complaints, even though we thought we were already an agile business to begin with. But this was another level gitu. So it made us also realize and reflect, actually, maybe we haven't been doing a good job to begin with. Because before COVID, we put a lot of action and steps into planning, strategizing, instead of really putting and doing day-to-day things, instead of really putting thought and effort into how do we structure the company and how do we build an organization yang sangat responsif dengan changes in demand, consumer behavior, so that we're able to play ahead. And jadi how do we really prepare for uncertainty, so that we can stay ahead and moving forward? Because sekarang we're not sure right now what will happen, and we don't have access
to that kind of data. So I think the first thing that we did itu to change the mindset of the leadership team. And mungkin aku sharing sedikit what are the kind of mindset and steps taken to change the mindset of the leadership team. So one is untuk bikin decision during uncertain times. So previously, in our leadership team, it was a very top-down approach. We knew exactly where we were going. We made plans, and then we also figured out gimana cara minimize these risks going forward. But now we see with this kind of uncertainty, I think we look to acknowledge more that we live in a super constantly changing and evolving environment, and actually we accept that we can't know exactly what the future holds. So the best way to minimize risk and to succeed is just to embrace the uncertainty and be the quickest to respond in the most and be most productive in trying new things. So currently we are building our team and restructuring the organization to be able to respond more quickly. And another one I think is also the shift in mindset of believing that people need to be directed and managed. If not, there's going to be a lot of chaos. So now we're taking the approach of actually giving people and teams more clear responsibility to get them more engaged into figuring out solutions for themselves. So we are designing teams into smaller projects, giving them clear OKRs and KPIs in order for them to biar jalan sendiri juga jalannya lebih cepat, and so they can make the decisions faster. And I think, so another one is the importance of partnership and building a company and structure to ease partnership integrations. So a lot of the times I also think people tend to want to do everything themselves, including us at the beginning. But I think it's important to build an organization, especially when you're still starting, that's ready to partner up with various stakeholders. Be it bigger companies or smaller companies. And I think just be conscious in the way that we structure and design ourselves and our team to make those partnerships more easily integratable, which I guess is exactly what MRTJ and this is currently doing and what the startups are currently doing. So it's really creating value for all parties. And lastly, I would say is the shift in thinking technology is only supporting capability or tool in the company, but thinking of technology as actually the core of the company and that it should be integrated into every aspect of the organization to be able to unlock that kind of value for quick decision making through data. And yeah, so it took us a little bit of time to build this in and to realize it, but we're kind of going through all these phases now, and we're consciously restructuring. We're creating new organizational forms. We're adhering to more agile principles, which I think is important as leaders of startups to really bring through the organization. And we're making sure to get all the messaging across so decisions can be made faster. Transparency and access information is also clearly communicated. And I think it's just having the mindset that we can't follow what's there in theory anymore and what's normal, because there really is no normal. So maybe that's just a little bit of how we're going through this kind of transition phase. And I hope the sharing was helpful. And I think what everyone is doing here is amazing. So yeah, it's super exciting times, and I wish everyone luck for fruitful collaboration, especially between MRTJ and the startups, and congratulations. Mungkin itu aja dari saya. Congratulations again, everyone. Baik, terima kasih Ibu Amanda Kol atas presentasinya. Again, teknologi memang sangat penting yang dibutuhkan bagi industri apapun ya Bu. Bahkan Sayurbox juga sangat membutuhkan teknologi untuk mengelola data.
Berikutnya kita akan masuk pada pengumuman nama-nama startup yang sudah terpilih ke dalam MRTJ Excel dan mentor-mentor dari MRTJ Excel. Nanti profil dari startup yang terpilih akan disampaikan oleh Bapak Nikodemus lagi. Sebelumnya saya akan membacakan, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, MRTJ Excel adalah program kolaborasi bisnis antara PT MRT Jakarta dengan 10 perusahaan startup yang bergerak di berbagai bidang. 10 startup terpilih tersebut bersama dengan MRT Jakarta akan menciptakan produk dan jasa baru di ekosistem MRT Jakarta. Startup akan mendapatkan akses kepada pelanggan, ratangga, fasilitas stasiun, kawasan berorientasi transit, dan aset digital PT MRT Jakarta. Setelah melalui proses pemilihan dan kurasi, terdapat 10 startup terpilih yang berfokus di bidang industri berbeda-beda, yakni game, Internet of Things, Sustainability, Ecotech, Artificial Intelligence, Mobility as a Service, khususnya bike sharing, Capsule Hotel, Geospatial Data, dan EduTech. MRTJ Excel pun didukung oleh berbagai advisor dari berbagai industri yang dapat memberikan insight terhadap proses integrasi produk dan jasa startup di ekosistem MRT Jakarta. Mari kita langsung saja, kita persilahkan kepada Bapak Niko untuk mengumumkan nama startup dan mentor-mentor yang akan terlibat di MRT Jakarta. Silakan Pak Niko. Oke, terima kasih Mbak Desi. So, allow saya to introduce startup ini. Apa ada slide-nya pertama? Jadi oke, sebelum saya masuk ke slide, mungkin again, congratulations again. Kita mungkin sedikit aja recap dari yang Mbak Jesse sudah bilang tadi. Memang benar, untuk program ini, kita memilih 10 startup ya. Tadi target kita sekitar 8 sampai 10 ya. Kita nggak mau terlalu dikit, tapi kita nggak mau terlalu banyak. Kita mau make sure bahwa MRTJ ini mempunyai resource dan capabilities untuk bekerja sama. Karena kan nanti bakal ada integrasi. Jadi menurut kita 10 is a good number, 8 to 10 is a good number. There are just a lot of this, kita waktu pitching juga, we know that there's a lot of good startups ya yang masuk ke kita, a lot of good ideas, and then, but at the end of the day, we've decided to do just 10. That's we believe can add value for both parties gitu. Dan satu lagi yang saya mau tell you guys bahwa mungkin di sini startup ini kita tidak ada spesifik industri untuk masuk ke sini. Ya. Jadi untuk ini kita believe we welcome all startup from industri yang berbeda-beda untuk masuk ke kita. Yang penting, yang we believe kalau bisnis modelnya masuk ke kita, when we can form a great collaborations together. So dari industri beda-beda, dari Mbak Jessi udah bilang ya, kita ada gaming, IoT, sustainability, AI. Mobility as a service ya, ada Capsule Hotel, Geospatial ya yang nanti berhubungan dengan TOD, EduTech dan InsurTech. Gitu. So let's form. Siapa nih yang pertama nih startupnya? Next. Oke, Pasar Polis. So congratulations again, congratulations to Pasar Polis. Ya, sedikit aja di Pasar Polis ini saya kenalin. Pasar Polis adalah di perusahaan bergerak di bidang InsurTech yang melakukan disrupsi di industri asuransi nih, ya. Berarti micro insurance gitu yang kalian lihat di Tokopedia and stuff, itu adalah dari Pasar Polis. Pasar Polis berusaha memanfaatkan teknologi untuk memudahkan, mempercepat layanan proses pelanggan. Ya, saat ini punya 20 mitra asuransi dan 2 juta orang yang terasuransi oleh Pasar Polis. Jadi we believe they can add some value to us di sini. We are excited to have them in our program, Pasar Polis. So congratulations again and welcome Pasar Polis. Next, Jakarta Bike Hub. Nah, this is interesting, right? This is mobility as a service. We believe that as a MRT, we need to have a last mile, gitu ya. Jadi di sini ada MAS, mereka juga IoT-nya. Jadi Jakarta Bike Hub akan membantu kita untuk mempermudah orang dari MRT, stasiun MRT untuk ke office-nya ya, di mana masyarakat nanti setelah naik MRT bisa menyewa dengan melakukan scan QR, membeli layanan di QR, and then scan, and then membawa mereka dari MRT ke stasiun tempat ke kantor ya, di mana nanti di COVID ini juga kita tekankan mereka akan mempunyai protokol khusus untuk keselamatan
para pengguna sepedanya. So congratulations Jakarta Bike Hub and welcome to the team here. Next. Oke, Bobo Box ini yang kita lihat kemarin pretty interesting ya buat kita ya. Mereka melakukan disrupsi di industri pariwisata, khususnya di bidang penginapan ya. Bisa dibilang modelnya mirip capsule hotel, and we're pretty interested sama mereka gitu. Dan mereka juga membuka banyak cabang-cabang baru di Jakarta, Bandung, Semarang. Baru dapat pendanaan Series A, so we're excited to have them to the team ya, membantu untuk kita punya ada beberapa program-program retail baru kita. So welcome Bobo Box to the team. Next. Map ID. Mapping inilah perusahaan mengembangkan sistem informasi geografis ya. Jadi mereka bisa visualisasi data geospasial dan ini akan sangat berguna untuk tim transit oriented development kita. Karena again yang kita mau cari semua sekarang adalah big data dan kita percaya mapping bisa mengupas semua datanya, machine learning dan bisa membantu kita untuk melakukan sebuah predictive analytics ya. Ini dikategorikan sebagai SaaS ya. Mereka bisa melakukan data dari crowdsourcing, dari social media dan sebagainya, dan nanti kita again dari TOD untuk kebutuhan urban planning untuk kita map it. So really excited to have you guys in the team as well here at Map ID. Okay, next. Ini Pintaria Haruka Edu nih ya. Ini interesting buat kita karena we know that as a person we need to always keep learning and learning, and there's a potential that what are you guys doing waktu naik MRT bisa juga ya belajar gitu ya, terus mau belajar bahasa atau belajar apa gitu ya, kuliah-kuliah kursus, tapi ya mereka menyediakan bekerjasama dengan mitra menyediakan kelas beberapa online, belajar online dan offline, dan dengan teknologi dikembangkan oleh Haruka Edu ini melalui Pintaria, kita percaya bahwa masyarakat dapat belajar di mana aja ya. MRT akan menjadi salah satu tempat di mana masyarakat untuk belajar untuk menambah wawasannya. Gitu. Next. Maingame.com. Seperti sampai ke Pintaria ya. Kalian mau ngapain sih? Kalau lagi naik MRT, kalau lagi bisa belajar, bisa juga kalau lagi bosan, you can also play games ya. We might main game. Really experience founder juga. Really excited to have them in our team gitu ya. Didirikan pada tahun 2019. Yang menarik nih ya, main game pengguna tidak harus mengunduh aplikasi game ke device, ya, nggak usah menguras memori. So mereka punya beberapa inovasi yang cukup memudahkan untuk pengguna, dan juga kita believe kalau integrasi nanti sama kita itu bakal lebih mudah integrasinya ya. Dia berkarir game nanti bisa berkompetisi. So a lot of things. Jadi kalau pada pengguna MRT nantinya ke depannya, a lot of things you can do while you guys are in riding the MRT gitu. Yeah, welcome main game to our ecosystem. Glad to have you guys on our team as well. Next. Jejak.im. Nah, ini saya melihat Jejak.im ini sedikit unik karena Jejak.im ini secara teknologi fokusnya lebih ke ekosistem dan lingkungan ya. Dia bisa Jejak.im ini software yang melakukan kalkulasi untuk dampak lingkungan seperti carbon offset ya, untuk mengukur dampak penampakan pohon dan tumbuhan pada lingkungan. Jadi dengan ini kita percaya bahwa setiap orang yang nantinya akan naik MRT ya bisa melihat how much do I save, bisa save berapa carbon offset sih untuk lingkungan ini. Ya, jadi kita mau mendorong orang-orang dari private transportation ya ke public gitu, dan bisa melihat seberapa sih kita bisa save gitu. Dan nanti kalau save itu juga kalian bisa mendapatkan sesuatu juga gitu dari MRT. Salah satu contohnya. Tapi we need this ya. Jadi kita butuh untuk startup yang selain commercialize ada, tapi di sisi untuk di sisi untuk lebih ke apakah penyelamat lingkungan atau segala macam itunya. Itu juga kita melihat penting karena kita sebagai MRT kita mau memindahkan orang dari private ke public, dan untuk itu juga harus ada caranya di mana orang bisa melihat how much they save di carbon sekali carbon offsetnya gitu. So glad to have Jejak.im ini di our team, and sekali lagi welcome. Okay. Next please. Oke, Sonic Boom. Sonic Boom ini interesting ya. Dia fokus mengumpulkan menyediakan data mobilitas ya melalui IoT ya. Dan data dikumpulkan ini dapat menganalisa. Jadi kita melihat Sonic Boom ini dapat menganalisa nanti kebiasaan pengunjung di MRT gitu ya. Again, what we're gonna do here is collect nanti data expert, bisa big datanya. Tapi kita melihat di pergerakan MRT kita lihat nanti orang ke retail atau kemana, how many passengers ke sini ke sana. We want to be able to capture semuanya itu datanya per
pergerakannya. Dan we believe Sonic Boom dia bisa add something to our ecosystem yang bisa create value di kita juga gitu. Okay, so again Sonic Boom, welcome to the team. Glad to have you guys on board. Next. Untuk Noteflux ya, mirip Sonic Boom tapi berbeda karena mereka adalah perusahaan AI yang dimana mereka adalah bisa meng-capture orang dari wajahnya gitu ya, yang kita melihat Sonic Boom ini bisa membantu kita untuk di solusi-solusi bisa security surveillance, management facility, hingga juga eKYC. Jadi mereka sudah banyak secara global diakuin oleh NVIDIA Metropolis Software ya sebagai partner. Dan kita percaya nih kalau Noteflux bisa membantu kita di sisi untuk mengimprove kita punya security system, nanti baru ke next step karena relatif itu mereka punya AI yang meng-capture wajah, yang biarpun nanti ada masker juga bisa diituin. We believe they can add value ke kita ini karena at the end of the day we want to capture the passenger and improve our security gitu ya. Jadi big data yang kita incer di sini gitu. Next. Oke, ekosistem ini startup yang bergerak di bidang waste management ini ya. Yang ini juga membantu juga kita punya transit oriented development, salah satu solusi yang inovatif ini ya untuk transit oriented development kita. Maka menciptakan end-to-end solution untuk beberapa produknya dan juga mereka bisa ada beberapa produk yang kita interested dari IoT-nya, dari beberapa mereka punya aplikasi, not just application ya, a system to basically generate dari sampah trash ke electricity ya. Ini something yang kita lihat terus-menerus ya, karena ini untuk mengimprove kita punya rehabilitasi untuk lingkungan itu ekosistem. Okay, so that's congratulations again ekosistem. Itu 10 startup kita yang kita pilih. Size-nya boleh dibilang sedikit ada berbeda, tapi bisa dibilang yang itu sesuai dengan kita punya kriteria di mana harus ada di MRT, masuk ke MRT ini harus ada need to have a track record, investors, customers, and we believe these companies have all of them. And we, again sekali lagi saya mau welcome all of you guys on board to in our ecosystem. Jadi kita bisa looking forward to working with all of you guys in the next 6 months. So I hope kita bisa bekerja dengan baik ke depannya. Next, ada mau ininya ya, mentor ya di sini. Oke, nah setelah startup itu ya, saya mau terima kasih juga karena dari beberapa ini ada kita dibantu dengan mentor-mentor yang pretty experienced mentors ya dari berbagai bidang, ada yang dari startup founders ya, experience startup founders sampai ke ada juga kita beberapa dari VC. Nah, tujuannya sebenarnya mentor ini apa sih ya? We know that all these startups are big startups, tapi di satu sisi we know that sometimes when we do projects, we do stuff, we try to create product services, we need a third set of eyes. Jadi kita butuh mungkin second set of eyes yang dimana nanti mereka bisa mentor ini atau advisor di meeting kita itu bisa melihat satu pandang yang berbeda, bisa memberi suatu suggestion yang kadang-kadang misalnya MRT atau jalan startupnya, we work, we collaborate together. Mentors ini bisa kasih dari sisi pandang yang berbeda. Jadi ada beberapa ini dari startup dari industri yang sudah experience dan visi-visi yang really help us or are going to help us in the next 6 months juga. Okay, let me introduce the mentors here. Next, okay, pertama ada Alvin Evanders ya. Alvin ini adalah Head of Synergy, terakhir udah kalau nggak salah udah di GM-nya nih ya, jadi di investment kalau nggak salah di MDI Ventures. Thank you banget Alvin sudah bersedia untuk menjadi mentor kita. Next. Okay, Andrew Tanyono. This is a veteran in the startup industry. Dulunya adalah founder dari Promogo yang diakuisisi Gojek, dan sekarang dia adalah founder dan CEO oleh Kita Kitchen di bidang cloud kitchen. So thanks Andrew, glad to have you on board as our mentor as well. Next. Mas Asto ini adalah my buddies waktu saya di MRT, bantu kita, advice kita a lot juga untuk perkembangan di MRT XL ini. Beliau adalah founder dan CEO oleh Jojonomics, perusahaan yang bergerak di bidang ada HR dan recruitment ya. So Jojonomics, again, thank you banget Mas Asto sudah bersedia untuk menjadi mentor di sini. Next.
Mas Irman ini adalah investment manager dari Finch Capital, salah satu VC yang orang dari VC yang membantu kita di MRT JXL ini dapat memberikan perspektif yang berbeda nih di kita punya MRT JXL, karena kita believe yang saya bilang ada founder dan ada juga VC dan investment professional. Gitu. Thank you Mas Irman ya sudah bersedia join sebagai mentor. Next. Joni, ini Pak Joni Widodo, CEO OLX nih ya. Pak Joni, glad to have you on board. Really experienced speaker, ada Jet Talk-nya. I always listen to him. A great speaker, a great mentor buat saya juga. So glad to have on board with MRT JXL, and congratulations juga nih kan baru jadi CEO of OLX Auto di Indonesia. Gabungan dari sebelumnya adalah di mobil gue. Next. Oke, Pak Markus ini adalah salah satu VP-nya di strategi BRI Ventures ya, yang kita lihat. Again, bisa dilihat ini adalah satu mentor dari VC yang bisa melihat kita dan artinya untuk membuat sebuah bisnis model kemana ke depannya. Saya percaya Pak Markus bisa membantu kita ini. So, thank you Pak Markus. Welcome to MRT JXL. Glad to have you as a mentor. Next. Pak Obi, beliau adalah co-founder dan CTO oleh Cermati ini ya. Mungkin orang-orang udah pernah asing lagi lah yang Cermati ya. Perusahaan Cermati ini, beliau adalah salah satu experience CTO. I have known him personally ya juga, really great technical guy. Jadi untuk membantu kita solve beberapa problem nanti ada technical, kita bisa advice juga ke Pak Obi ini. Next. Pak Victor Lesmana, beliau adalah direktur fintech dari Bukalapak, experience dari berbagai industri consulting. I've known him too for a long time. So thank you Pak Victor sudah bersedia untuk join jadi sebagai mentor. I know you'll be a great resource nih buat kita. Next. Pak Diota ini adalah salah satu yang teman saya juga ya. Beliau adalah executive director dari Vertex Venture, salah satu VC. Ya, jadi yang saya bilang tadi ada startup, ada founders, ada VC. Beliau ada dari sisi VC, really experienced, smart guy that will actually, I believe, will help us in the process of this MRT JXL. Next. Pak Donald, ya, baru menjadi CEO MDA Ventures beberapa bulan itu, really experience ya, the founders, startup, VC, ini semuanya lah Pak Donald udah really experience lah. I'm really glad to have you as the mentor. I believe you'll bring a lot of great benefits for us and the startups as well. Next. Bu Devina ini adalah satu VP dari Ventures ya. We're glad to have somebody from these Ventures as well to join the team. Jadi I believe again dari sisi VC kita ada beberapa orang dari VC ini. Bu Devina adalah salah satunya, will bring a lot of benefits ya buat kita nantinya. Dimana kita bisa monetize, help us to monetize mungkin barang-barang yang produk service yang baru kita ciptakan di MRT JXL ini. Next. Udah ya. Oh, last one maybe this Andrew. Again, this is the tech guy dari AWS, Amazon Web Services. Really have a lot of 10+ years experience di bidang IT, dan sekarang dia ada di Amazon Web Services. I talked to him a couple times as well. Ini adalah very experience dan juga beliau juga membantu kita dulu di beberapa pitching session kita. So welcome Andrew and thank you for joining the MRT JXL as a mentor. Next, okay, terakhir ada Joshua Kevin. I know you guys know him as a founder of Talenta.com. Dia juga banyak berbicara di berbagai event. Masih muda tapi prestasinya udah banyak nih Pak Joshua ini. Glad to have you guys on board Pak Joshua. Thank you. Udah ya. Next. Okay, so that's all for all the mentors. Again, thank you so much for taking your time to join this MRT JXL program. Program is still new, but we believe it will bring a great benefits, not just for MRT JXL, not just for you guys, for all the society that we have here, menggunakan MRT JXL and so on and semuanya. So thank you buat the startups-nya yang sudah join kita. Looking forward to work with you guys. Thank you buat mentorsnya, and I know you'll bring a great values juga mentors untuk program MRT JXL. Thank you semuanya. Thank you. Kembali ke Mbak Jessie. Baik, Pak Niko, terima kasih atas presentasi perkenalannya terhadap 10 startup yang sudah terpilih. Sekali lagi, selamat kepada 10 startup yang sudah terpilih, dan terima kasih untuk para mentors yang telah mengawal proses dari awal sampai akhir, sampai dengan saat ini MRT
MRTJ Excel yang akan menciptakan produk dan jasa terbarunya untuk MRT Jakarta. Perkembangan dari proses integrasi startup dengan ekosistem MRT Jakarta di MRTJ Excel akan kami liput secara berkala melalui kanal media sosial MRT Jakarta. Dan di akhir proses kami akan menampilkan juga hasil integrasi yang telah dilakukan oleh MRT Jakarta. Oke, demikianlah rangkaian acara ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang sudah hadir pada kick-off MRTJ Excel pada siang hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Tetap jaga kesehatan, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Thank you semua yang udah datang.